Iman yang teguh di tengah badai kehidupan. Setiap orang percaya pasti mengalami badai kehidupan. Badai itu bisa berupa masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan, penolakan, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam badai, iman seringkali diuji bukan pada saat semuanya berjalan baik, tetapi ketika doa terasa hening dan jalan keluar belum terlihat. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, melainkan apakah iman kita tetap teguh ketika badai itu melanda. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan penyertaan di tengah badai. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah realitas dunia, namun kemenangan ada di dalam Kristus. Alkitab memberikan gambaran yang kuat tentang iman di tengah badai melalui kisah Yesus meredakan angin ribut. Markus 4 ayat 37-39 berkata, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?' Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Badai tidak membuat Yesus kehilangan kendali. Yang goyah bukan kuasa Tuhan, melainkan iman murid-murid. Seringkali badai membuat kita berpikir Tuhan tidak peduli, padahal Ia hadir dan berkuasa. Iman yang teguh bukan iman yang tidak takut sama sekali, melainkan iman yang tetap bersandar kepada Tuhan di tengah ketakutan. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut." Iman yang teguh berakar pada siapa Tuhan itu, bukan pada keadaan yang kita hadapi. Rasul Paulus menegaskan bahwa badai kehidupan tidak mampu memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dan 39 berkata, "Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Badai mungkin mengguncang emosi, tetapi tidak pernah mengguncang kesetiaan Tuhan. Iman yang teguh juga bertumbuh melalui ketekunan dalam penderitaan. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Badai bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi sarana Tuhan mematangkan iman kita. Ketika badai belum reda, iman memanggil kita untuk tetap percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman yang teguh tidak menunggu badai berlalu untuk percaya, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika badai masih berlangsung. Pada akhirnya, iman yang teguh berakar pada Kristus sendiri. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Tuhan tidak hanya membawa kita melewati badai, tetapi juga meneguhkan iman kita melalui badai itu. Mari berdoa. Tuhan yang setia, Engkau tahu setiap badai yang sedang kami hadapi. Ketika iman kami lemah dan hati kami takut, kami mau datang kepadamu. Teguhkan iman kami agar tidak goyah oleh keadaan. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami.
Kami menyerahkan setiap pergumulan ke dalam tangan-Mu dan percaya Engkau akan menyelesaikan karya-Mu dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.